Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita khaturkan, sampaikan kepada junjungan alam, kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada pribadi khatib dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di setiap Jumat Rasulullah sering mengingatkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberikan wasiat untuk meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus dilakukan, disampaikan setiap Jumat. Artinya ada hal yang penting, makna takwa yang harus dipahami oleh kehidupan kita. Maka di dalam Al-Quran, dengan beragam redaksi kalimat takwa yang disebutkan, maka setidaknya ada 115 kali disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran. Dengan varia kalimat yang sangat beragam.
Di antaranya disebutkan attaqun, muttaqun, muttaqin, ittaqu dan seterusnya. Ada 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Memiliki makna secara spiritual dan bahkan secara sosialnya. Maka kata para ulama ada dua dimensi dalam makna takwa dalam Al-Quran. Yang pertama, dimensi spiritual, atau biasa disebut oleh para ulama bu'dur ar-rabbani, atau kita biasanya disebutkan hablum minallah. Maka turun Quran yang kedua di surah Al-Baqarah itu, tepatnya mulai ayat kedua dan sampai ayat kelimanya. Itu ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebutkan at-taqwa di situ, orang yang bertakwa. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an kata Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya sepersepun. Bagi orang yang bertakwa. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa di ayat ini? Di lanjutan ayatnya. Di ayat yang ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama cirinya mesti yakin kepada al-ghaib. Percaya adanya al-ghaib. Percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya adanya siksaan di api neraka. Percaya ada surga dan berbagai kenikmatan Allah sediakan. Yakin dengan itu. Orang bertakwa mesti yakin dengan itu. Ciri yang kedua, setelah yakin dengan al-ghaib, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu mustahil tidak menjalankan ibadah puasa. Laksanakan ibadah salat. Wa yuqimunas shalah. Mustahil tidak menjalankan ibadah salat. Maka di kalimat as-shalah di ayat ini kata para ulama jam'ul ghairul mahdud. Menunjukkan banyak tanpa batas. Artinya kalau mau takwa yang disebutkan di ayat ini tidak cukup melaksanakan sholat yang wajib saja, melainkan ditambah sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Maka perlu diperhatikan ibadah sholat kita. Maka jangan-jangan ibadah sholat kita tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ada sebagian kaum muslimin menjalankan ibadah sholat 1 kali dalam sepekan ketika Jumat saja. Na'udzubillah. Maka mustahil meraih titel takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau amalannya sholatnya seperti ini. Mustahil. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau menjadi orang yang bertakwa, jangan tinggalkan ibadah sholat yang wajib plus sunnahnya. Ciri yang ketiga di ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, senantiasa mengeluarkan infaknya. Ciri yang keempat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia beriman, yakin, percaya bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Maksudnya Al-Qur'anul Yaqin, Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai orang yang beriman selayaknya percaya dan yakin terhadap kebenaran Al-Qur'anul Karim. Maka di antaranya
Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya, kelak kata Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dipelajarinya, dari Al-Quran yang pernah dibacanya. Maka kata Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian Al-Quran, itu kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada orang yang pernah membaca. Maka mesti yakin kita sebagai orang yang beriman itu terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita yakin dengan itu. Dan kita yakin kelak Al-Quran yang pernah kita pelajari, Al-Quran yang pernah kita baca, Al-Quran yang pernah kita hafal akan datang menyelamatkan kita sebagai syafaat penolong kita di hari kelak nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini ibadah ritual hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, kata Allah, mestinya salatnya selalu dijaga. Kalau mau tambahkan sunnahnya. Kalau mau orang yang bertakwa mesti yakin dengan adanya Allah, adanya hari akhir, adanya surga dan neraka dan seterusnya. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Itu ibadah ritual langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, bagian dari takwa itu disebut dengan al-bu'du al-ijtima'i, dimensi sosial, atau biasa dikenal hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Maka turun Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran, tepatnya di ayat 133-nya, dan ciri-cirinya di ayat 134-nya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah merasa melakukan maksiat, dosa, segera minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa di ayat ini ganjarannya jannatin 'arduhas samawati wal ardh, akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, orang yang bertakwa. Apa amalannya? Ibadah sosial, hubungan sesama manusia, di ayat 134-nya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, di ayat 134-nya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, maka yunfiqu fis sarra'i wad dharrah, dia berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Senang infak, membantu sesama orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang membutuhkan. Wa yunfiquna fis sarra'i wad dharrah, berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh,
suka menahan amarahnya. Kalau dia marah, tidak melampiaskan marahnya dalam keburukan. Selalu tahan amarahnya. Dengan sabar. Dengan sabar. Wal'afina 'anil nas. Kemudian ciri yang ketiga, dia suka memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di ayat yang kedua ini berkaitan hubungan sesama manusia, ibadah sosial kita. Termasuk di antaranya ayunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Tafsirannya di ayat di surah Al-Baqarah di ayat 215-nya. Maka ada salah seorang tanya kepada Rasulullah, apa yang harus diinfakkan ya Rasulullah? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Maka ada seorang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus diinfakkan? Kata Rasulullah, qul ma anfaqtum min khair. Yang harus diinfakkan itu yang baik-baik saja. Yang layak dipakai, yang layak digunakan. Kalau infak berupa barang yang layak digunakan, yang bisa dipakai. Kepada siapa saja? Yang pertama, falil walidain, pada orang tua. Perhatikan hubungan kita kepada orang tua. Jangan sampai susahnya orang kita gelisah, tapi susahnya orang tua kita diam saja. Seharusnya kata Allah, infak yang pertama berikan kepada orang tuanya, falil walidain. Yang kedua, wal aqrabin, pada yang terdekat. Para ulama membagi dua. Yang dimaksud wal aqrabin di sini yaitu orang-orang terdekat saudara kita, keluarga besar kita. Baru kemudian yang kedua tetangga kita. Wal aqrabin, orang terdekat kita. Setelah wal aqrabin, wal yatama, anak yatim. Itu urutan berinfak dalam Al-Quran. Wal masakin wa banis sabil, orang miskin dan orang-orang wa banis sabil. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada momentum yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, maka kalau mau menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, mestinya dua ini dijalankan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menyangkut ibadah ritual kita. Yang kedua, hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Jangan sampai meninggalkan di antara salah satunya. Ibadahnya bagus, solatnya tidak pernah ditinggalkan, infaknya jalan, tetapi kehidupannya sering menyakiti orang lain dengan lisannya. Ini pernah kejadian di zamannya Rasulullah. Seorang perempuan dilaporkan ahli ibadah, sangat luar biasa, senang sedekah, tetapi lisannya menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kata Rasulullah? Hiya finnar, dia tempat kembali di neraka. Begitupun sebaliknya, meskipun dermawan, kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makna takwa sesungguhnya dua. Yang pertama, perhatikan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, perhatikan ibadah sosial, hubungan kita dengan sesama. Dan mudah-mudahan kitalah termasuk hamba Allah yang berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini untuk menjadi bagian orang yang selalu perhatian terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kita dengan sesama manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.